Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Nurani yang budiman, Mukharika namaku. Aku ingin berkisah panjang di malam hari ini. Tetapi kisah yang akan kututurkan bukanlah kisahku, tetapi kisah kakakku. Namanya Ummu Fudail. Demi Allah, aku menceritakan ini tidak hanya sekedar ingin memberi pujian pada kakakku atau punya tendensi lainnya, enggak sama sekali. Tetapi jujur kisah ini kuceritakan berdasarkan kenyataan yang aku lihat, aku dengar, dan aku saksikan sendiri. Sebab Ummu Fudail adalah kakakku dan kami selalu bersama sejak kecil. Pemirsa yang budiman, jujur, tanpa melebih-lebihkan sosok kakakku, Ummu Fudail adalah sosok seorang perempuan yang bersahaja, tangguh dalam memegang komitmen-komitmen sakral dalam hidupnya. Apalagi menyangkut kepentingan orang banyak. Sejak kecil, watak itu memang sudah tampak darinya. Terlahir sebagai anak kedua dari 4 bersaudara, kakakku selalu tampil beda dalam keluarga, khususnya pada saat-saat kondisi keluarga dalam keadaan genting. Entah itu disebabkan masalah besar maupun masalah-masalah sederhana sekalipun. Keluarga kami sendiri bukanlah keluarga yang religius. Ayah dan ibu adalah 2 orang tua yang masih mewarisi kepercayaan khurafat pada leluhurnya. Kepercayaan-kepercayaan yang sudah sangat tidak masuk akal di era modern saat ini masih sangat kental dalam keyakinan keduanya. Sementara kakak sulungku adalah seorang lelaki cuek yang tidak terlalu muluk-muluk dalam hidupnya. Dan aku sendiri adalah putri ketiga dari keluarga itu. Ada juga adikku yang nomor 4, Saskia namanya. Usianya hanya terpaut 3 tahun dariku. Kami semua besar dan hidup dari keluarga yang biasa-biasa saja. Dari sisi ekonomi pun kondisi keluarga kami terbilang sangat sederhana. Pendengar, sikap santun, rendah hati, dan apa adanya telah ditunjukkan oleh kakakku Ummu Fudail sejak kami kecil. Misalnya bila ada makanan dengan porsi terbatas, beliau memilih untuk tidak mencicipinya. Yang penting kami sekeluarga dapat menikmatinya. Di rumah juga beliau terbilang sangat rajin. Perabotan rumah selalu kinclong di tangannya. Kebersihan dari depan hingga belakang rumah selalu tampak rapi dibuatnya. Dan beliau tidak pernah ngeluh dengan kondisi apapun. Dia pun bahkan tidak pernah merasa cemburu melihatku dan Saskia yang kadang malas nimbrung bersamanya memelihara kebersihan dan keindahan rumah. Cara beliau bermuamalah dengan orang tua dan para tetangga pun terbilang luar biasa. Tidak pernah selama tinggal bersama kami, Ummu Fudail meninggikan suaranya bila berbicara dengan ayah dan ibu. Begitu juga cara memperlakukan para tetangga kami. Bila ada masakan yang alhamdulillah lebih, beliau selalu berbagi dengan para tetangga. Khususnya 2 keluarga di samping rumah yang memang kondisi ekonominya jauh lebih memprihatinkan dari kami. Pemirsa, hingga pada saat memasuki bangku SMA, Ummu Fudail harus terpisah dengan keluarga kami. Sebab untuk kelangsungan sekolahnya, beliau tinggal di rumah salah seorang yang masih kerabat jauh dengan kami. Di rumah itu Ummu Fudail sepulang sekolah dimanfaatkan oleh tuan rumah atau majikannya untuk menjaga kios sederhana. Kudengar, dia juga bertugas memasak, mencuci baju mereka, dan memelihara keindahan rumah mereka. Ya, seperti biasalah. Sebab dari situlah Ummu Fudail mendapatkan upah sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekolahnya. Bahkan bila lebih, beliau selalu mengirimkannya pada orang tua kami di kampung. Hingga suatu hari, ketika aku bertandang ke rumah majikannya di mana ia tinggal, alangkah kagetnya aku ketika mendapati kakakku sudah berubah 180 derajat. Aku sendiri sempat pangling manakala melihat ada seorang wanita bercadar sedang menjaga kios di rumah majikannya itu. Semula aku pikir kerabat dari majikannya. Tetapi ternyata aku dibuatnya tercengang manakala mendengar sapaan dari suara yang tidak asing lagi di telingaku, teman-teman. Dan benar saja,
Sumber itu dari sosok seorang wanita bercadar yang menjaga kios itu. Ya, dia adalah kakakku, Ummu Fudail. Saat itu antara kaget bercampur haru, laksana seorang detektif, aku berusaha mengorek keterangan darinya tentang penyebab beliau menutup seluruh tubuhnya, seluruh auratnya dengan busana muslimah lengkap dengan cadarnya. Dan terus terang, chemistry di antara kami memang sangat kental. Dalam kondisi tertentu, kami sangat dekat laksana dua sahabat. Dan tak pelak lagi kakakku menceritakan perjalanan meraih hidayah ilahi tersebut selama tinggal bersama majikannya itu. Beliau bertutur bahwa pilihannya tersebut bermula saat beliau mengenal sebuah rohis di sekolahnya. Dari majelis-majelis ilmu di sekolahnya itulah kakakku mendapat banyak pelajaran berharga, serta ilmu-ilmu yang bermanfaat, termasuk tentang anjuran berhijab bagi seorang wanita yang mengaku muslimah. Beliau juga menceritakan bahwa rohis tersebut dialah satu-satunya akhwat yang berani melaksanakan syariat Islam menutup aurat itu. Sebab akhwat-akhwat lainnya ada yang masih risih, malu-malu, bahkan masih ketakutan karena berbenturan dengan aturan sekolah. Masya Allah, aku kagum dengan beliau. Dengan mata berkaca-kaca beliau juga menceritakan pahitnya perlakuan orang awam terhadapnya, karena harus tampil sebagai sosok muslimah sesungguhnya. Bahkan banyak sekali beliau dilecehkan oleh beberapa oknum guru dan teman-teman di sekolahnya. Namun hatinya telah yakin dengan keputusan tersebut. Sebab berhijab bagi muslimah bukanlah syariat yang dibuat-buat oleh manusia, tetapi langsung perintah dari Allah. Makanya beliau sendiri sudah bertekad, apapun yang terjadi beliau tetap akan kekeh dengan pendiriannya. Hidup mulia atau mati syahid. Itulah motonya. Pemirsa, keberaniannya menegakkan syariat Islam ternyata tidak hanya setengah-setengah. Aku menyaksikan sendiri seolah-olah beliau begitu total dalam menjalankan syariat tersebut. Caranya bermuamalah dengan lingkungan sekitar pun begitu membuatku kagum. Kelemah lembutannya dalam bertutur meskipun harus menerima perlakuan tidak baik dari beberapa oknum yang menganggapnya aneh dengan penampilan saat itu. Sebab hijab syar'i kala itu masih sangat asing di tengah-tengah masyarakat. Dan kakakku sering mendapatkan cacian dan hinaan dari semua itu. Dari keluargaku sendiri pun mengecam keras keputusan berhijab yang dipilihnya, manakala berita tentang perubahannya sudah sampai ke telinga orang tuaku. Bahkan suatu hari, ketika beliau silaturahim ke rumah, ayahku tidak mengizinkannya masuk ke dalam rumah, hingga ia mau berjanji untuk tidak uring-uringan lagi dalam berpenampilan. Namun caranya menanggapi kemarahan tersebut justru begitu semakin membuatku kagum padanya. Tidak ada kemarahan sama sekali darinya, namun justru kelemah lembutan yang selalu ia tampakkan. Jangan sekali-kali kau menginjakkan kakimu di rumah ini lagi. Bila penampilanmu masih seperti itu, ayah tidak ridho. Ayah malu. Orang-orang sering mengejek keluarga kita. Katanya anakku sudah stres. Katanya anak-anakku tidak waras lagi. Ayah tidak sanggup mendengarnya, nak. Ayah tidak sanggup. Pergi kau dari sini. Ayah tidak sudi melihatmu lagi, ujar ayahku dengan gurat kemarahannya. Ayah, bersabarlah. Nanti ayah sakit. Maafkan saya, ayah. Maafkan bila memang ayah tidak menginginkan saya di rumah ini. Tak mengapa. Insya Allah saya akan segera pergi dari sini. Tetapi sebelum saya pergi dari sini, cobalah tanyakan satu hal pada hati ayah. Apakah aku ini anak kandung ayah? Apakah benar darah yang mengalir di tubuhku ini adalah darah daging ayah? Sahut kakakku perlahan dengan kelembutannya. Apa maksudmu? Jadi kau tidak yakin kau itu anakku? Jawab ayahku sambil mengerutkan keningnya, masih dengan emosi. Ayah, bila memang aku anakmu, bila memang aku darah dagingmu, maka orang yang pertama kali merasakan keganjilan dalam diri anak-anaknya adalah orang tuanya sendiri. Sekarang, cobalah tanyakan pada hati kecil ayah. Apakah ayah merasa bahwa saat ini aku tidak waras? Apakah kejiwaanku terganggu ya?
Apakah langkahku menutup seluruh auratku ini salah? Bila ayah merasakan demikian, maka aku siap diterapi. Aku akan siap mengikuti kemauan ayah. Tetapi bila tidak ada rasa apapun menghinggap dalam hati ayah, maka aku perlu meragukan pertalian darah kita. Sekarang, katakan padaku ya, apakah ayah sendiri merasa bahwa aku ini tidak waras? Apakah kondisi anakmu ini terganggu kejiwaannya? Ujar kakakku menimpali dengan kelembutannya dan derayan air mata. Dan suasana saat itu semakin tegang, ditambah dengan cuaca di luar yang begitu panas. Kusaksikan ayahku tersungkur di tempat di mana ia berdiri. Air matanya menetes deras, menahan kesedihan. Kemarilah nak, masuklah. Kau anak ayah dan ibu. Ayah bisa merasakan bahwa kau tidak sedang sakit. Kau masih waras dan tidak ada yang berubah dari dirimu. Sekarang, beri penjelasan yang masuk akal pada ayah dan ibu tentang penyebab dirimu menggunakan busana muslimah seperti ini. Kemarilah nak, ujar ayahku sambil menjulurkan kedua tangannya pada kakakku. Suasana saat itu menjadi haru. Tak pelak kakakku berlari menuju pelukan ayah. Menyaksikan semua itu air mataku menetes. Masya Allah. Penganduran yang baik. Akhirnya ba'da sholat maghrib, di hadapan majelis kecil keluarga, di mana semua anggota keluarga kami hadir. Ayah, ibu, kakak sulung dan adik bungsuku juga ikut serta dalam majelis itu. Dengan santunnya kakakku Ummu Fudail mulai melancarkan dakwahnya di tengah-tengah keluarga kami. Pembahasannya ringan, namun menohok sampai ke reluk hati. Satu persatu kakakku menyampaikan pemahaman Islam yang ia dapat selama di Rohis, tentang bersuci, bermuamalah, tentang akidah, dan tak ketinggalan tentang hijab. Sesekali terjadi dialog sengit dalam majelis itu. Apalagi kalau bukan perbedaan pemahaman. Kakakku yang mencoba memahamkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada kedua orang tuaku, yang meyakini kepercayaan khurafatnya nenek moyangnya. Namun dengan penjelasan ringan, tidak menghakimi, dan dengan lemah lembut, maka hati kedua orang tuaku pun semakin luluh. Jujur aku sendiri bila menyimak penjelasan-penjelasan darinya begitu membuat bulu kuduku merinding. Akhirnya mulai hari itu, kakakku lebih memilih untuk tinggal di rumah dan tidak kembali ke majikannya dulu. Sebab menurutnya, misi menyelamatkan keluarganya dari kehidupan yang gelap gulita ke cahaya yang terang benderang menjadi sebuah misi utama baginya. Dan mulai malam itu juga, dengan kesepakatan bersama setiap ba'da maghrib, meskipun hanya beberapa menit, majelis keluarga itu pun selalu digelar. Alhamdulillah, satu persatu dari keluarga kami mulai menampakkan perubahan. Ayah dan kakak sulungku mulai sholat berjamaah di masjid, meskipun awalnya hanya sholat asar, maghrib dan isya. Namun seiring bergulirnya waktu dan bertambahnya pemahaman mereka, akhirnya sholat 5 waktu berjamaah di masjid pun sudah menjadi ritual rutin mereka. Sementara aku, ibu dan adik serta kakakku melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Alhamdulillah pula, ibu, aku, dan adikku Saskia mulai mengenakan busana muslimah, meskipun tidak serta-merta bercadar. Dan dari hasil memecahkan tabungan kakakku Ummu Fudail, beliau pun menghadiahi kami beberapa busana muslimah dan jilbab-jilbab panjang. Masya Allah. Pemirsa yang baik, hingga akhirnya pada masa kelas 3 SMA-nya dan saat itu aku kelas 1 di sekolah yang sama, kakakku sempat mengalami kendala saat memasuki ujian nasional. Sebab menurut aturan sekolah, dilarang bagi siswa manapun berfoto menggunakan jilbab, apalagi jilbab panjang. Dan tidak dibolehkan bagi peserta ujian nasional mengikuti ujian dengan menggunakan cadar. Namun Masya Allah, kakakku bersama beberapa orang teman akhwatnya di Rohis melakukan protes khidmat di ruang kepala sekolah. Mereka meminta kebijakan sekolah untuk membolehkan mereka mengikuti ujian nasional sebagaimana yang lainnya dengan tidak menanggalkan baju muslimah syar'inya mereka. Tidak mudah memang
meluluhkan hati bagi para pengambil kebijakan di sekolahnya. Berbagai protes mereka sampaikan dengan khidmat. Tidak bisa. Ini sudah menjadi aturan sekolah yang tidak dapat diganggu gugat dan semua siswa wajib mentaatinya. Sebab dikhawatirkan akan mengganggu kenyamanan dalam ujian dan akan berimbas pada nilai akhir ujian kalian. Putusan ini dibuat demi kebaikan bersama, agar kalian bisa lulus 100%. Itulah keputusan akhir dari pihak sekolah. Disampaikan di sela-sela apel pagi. Maaf Pak, interupsi. Ujar kakakku di tengah heningnya suasana apel pagi itu. Mohon maaf Pak, apa hubungannya ujian nasional dengan busana muslimah yang kami gunakan saat ini? Apa pula hubungan busana muslimah syar'i seperti yang kami gunakan saat ini dengan nilai-nilai akhir kami Pak? Bukankah yang menentukan nilai akhir kita adalah Allah plus ikhtiar yang baik dengan belajar bersungguh-sungguh? Lalu mengapa busana muslimah dikait-kaitkan dengan kenyamanan ruang kelas saat ujian? Apakah busana kami membuat pengap ruang kelas? Apakah busana kami norak sehingga membuat peserta ujian tidak konsentrasi? Saya rasa tidak Pak. Sebab kami sendiri yang nyata-nyata menggunakannya tidak sedikit pun merasa gerah dengan pakaian ini. Jadi mohon dipertimbangkan sekali lagi Pak. Sebab ini menyangkut reputasi sekolah kita Pak. Jumlah kami yang menggunakan busana muslimah di sekolah ini teramat banyak. Dan 60% diantaranya adalah peserta ujian tahun ini. Bila memang kami tidak dibolehkan mengikuti ujian ini Pak, maka secara otomatis 60% dari peserta ujian tahun ini di sekolah Bapak tidak akan mengikuti ujian nasional. Dan otomatis pula 60% itu tidak akan lulus dalam ujian ini. Sekali lagi mohon dipertimbangkan Pak. Sebab kalaupun diberi pilihan untuk tidak ikut ujian atau tidak, ikut ujian ini namun harus menanggalkan busana muslimah syar'i ini, maka kami lebih memilih tidak mengikuti ujiannya. Bagaimana teman-teman? Ujar kakakku dengan lantangnya, yang kemudian disahuti oleh teman-teman akhwat lainnya dengan teriakan takbir. Allahu Akbar. Pemirsa yang baik, entah bagaimana jadinya dan dengan negosiasi yang bagaimana, yang pasti tiba-tiba pihak sekolah membolehkan akhwat berfoto menggunakan jilbab dan dibolehkan mengikuti ujian nasional. Dan hasilnya 100% peserta ujian di sekolah kami lulus dengan nilai memuaskan. Sebagai adik aku sangat gembira saat itu. Aku sangat kagum dengan kakakku. Pendengar, perjalanan waktu terus bergulir. Qadar Allah, karena keterbatasan ekonomi, kakakku tidak bisa melanjutkan kuliahnya ke perguruan tinggi. Meskipun cita-citanya begitu besar untuk itu. Dan dia lebih memilih membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Menjadi penjual nasi kuning di pagi hari hingga tengah harinya. Dan menjual nasi bungkus di siang hari sampai sore. Sebab kebetulan tepat di depan rumah kami terdapat pangkalan ojek. Dan tukang-tukang ojek itu pun jadi langganannya. Dari penghasilan inilah ekonomi keluarga terdongkrak. Apalagi setelah kondisi ayah mulai sakit-sakitan. Kakakku dengan gigihnya berjuang demi menghidupi kebutuhan keluarga dan biaya sekolahku serta adikku. Sementara itu, kakak sulungku yang laki-laki pun sudah menjadi ikhwah yang taat, rajin dan ulet pula. Alhamdulillah. Pada saat kakak kami ingin segera menyempurnakan separuh agamanya, kakakku Ummu Fudailah yang beraksi mencarikan akhwat calon istrinya. Dan alhamdulillah, akhwat yang dipilihkannya pun betul-betul sesuai dengan keinginan kakakku dan klik di hati keluarga. Jadilah bertambah satu akhwat soleha di tengah-tengah keluarga kami. Dan keluarga kami pun semakin lengkap dengan hadirnya kakak iparku yang juga alhamdulillah memberi warna positif di tengah-tengah keluarga dan lingkungan kami. Pendengaran yang baik, jujur, kakakku Ummu Fudail memang tidak sampai kuliah ke perguruan tinggi. Beliau juga bukanlah pengurus di organisasi manapun. Dia hanyalah sosok akhwat biasa. Namun Masya Allah, begitu luar biasa perannya dalam dakwah ini, termasuk mendakwahi keluarga kami. Hingga suatu hari ketika tanpa sengaja aku lewat di pintu kamarnya, aku mendengar percakapan beliau dengan ibu.
Meskipun samar-samar, namun sedikitnya aku bisa mendengar bahwa yang mereka bahas adalah perkara masa depan kakakku. Nah, kau itu sudah cukup dewasa. Usiamu sudah layak untuk menikah. Apa sudah ada pria yang dekat di hatimu? Jangan lama-lama loh. Ayah dan ibu pun begitu ingin menimbang cucu darimu. Ujar ibuku sepertinya dengan nada serius. Iya bu. Alhamdulillah tak terasa ya, usia saya sudah dewasa. Perasaan kemarin masih sering disuapin ibu. Jadi kangen. Untuk sementara ini, kebetulan belum ada tanda-tanda pria yang datang menghitbah saya bu. Ya, kita serahkan saja kepada Allah. Sebab pilihannya pasti tidak meleset bu. Ayah dan ibu bersabar aja ya. Saya mohon didoakan saja. Semoga Allah segera mengirimkan seorang pria terbaik untuk saya. Bukankah doa seorang ibu makbul adanya? Jawab kakakku dengan khidmat. Perlahan aku mengintipnya dari balik pintu. Kusaksikan ibuku memeluk kakakku. Iya nak, ibu selalu doakan yang terbaik untukmu dan keluarga kita. Oh ya, apa tidak sebaiknya kau minta dicarikan pria terbaik melalui kakakmu? Mungkin ia punya teman yang bisa dipilihkan menjadi suamimu. Ujar ibuku memberi solusi. Mana baiknya aja bu, saya ikut aja. Jawab kakakku perlahan. Nah, ngomong-ngomong, pria seperti apa sih yang kau inginkan nak? Nanti ibu sampaikan pada kakakmu. Ujar ibuku lagi. Ah ibu, aku jadi malu. Bu, aku memimpikan seorang pria yang bisa jadi imam buatku dan anak-anakku kelak. Aku juga memimpikan calon suami yang tidak hanya menyayangiku, tetapi juga menyayangi ayah dan ibu. Selebihnya, aku tidak inginkan apapun bu. Wallahi, hal itu sudah cukup menjadi syarat buatku. Jawab kakakku lagi. Kulihat keduanya saling berpelukan dengan isakan tangis. Dan aku pun segera pergi berlalu dari tempat itu sebelum ketahuan oleh mereka. Masya Allah, aku merasa bahagia dengan kondisi keluargaku saat ini. Begitu damai dan suasana kekeluargaan begitu kental terasa. Pendengar yang baik, hingga akhirnya datanglah seorang pria ke rumah bersama kakak sulungku. Sepertinya dia seorang ikhwan yang juga teman kakakku. Lagi-lagi aku, kakakku Ummu Fudail, ibu dan adikku Saskia menguping pembicaraan mereka di ruang tengah. Sebab kakak sulungku dan ayah yang menemuinya. Dan ternyata benar, ikhwan tersebut datang dan bermaksud melamar kakakku Ummu Fudail. Percakapan di antara mereka pun cukup alot. Si ikhwa menyampaikan hajatnya ingin menghitbah kakakku. Bismillah. Afwan pak, nama saya Abdul Rojak. Saya temannya Abdullah, putra bapak. Kedatangan saya kemari dalam rangka ingin menghitbah putri bapak, Ummu Fudail, menjadi istri saya. Kebetulan orang tua saya sudah saya kabari, namun qadarullah hari ini karena ada satu dan lain hal, maka mereka tidak bisa menemani saya pak. Ujar ikhwah tersebut. Iya. Terima kasih Nak Rozak. Memang sebelumnya Abdullah sudah sering menceritakan tentangmu. Katanya kau honorer di sebuah sekolah dasar ya. Masya Allah. Bapak senang mendengarnya. Apakah kau sudah melihat putri bapak? Sebab itu penting loh dalam sebuah persiapan pernikahan, agar nantinya tidak ada penyesalan di belakang hari. Jawab ayahku perlahan dengan bijaknya. Iya pak, alhamdulillah saat ini saya mengajar di sebuah sekolah dasar. Ya, meskipun masih honor pak, tetapi insya Allah pekerjaan itu menjadi berkah bagi saya dan keluarga saya kelak. Dan sejujurnya saya tidak perlu lagi melihat putri bapak. Sebab qadarullah, semoga Allah mengampuni saya
Eh, tempo hari saat saya datang ke sini pada persiapan walimahnya Abdullah, dengan tidak sengaja saya melihat putri bapak tidak memakai cadarnya keluar dari kamarnya menuju dapur. Dan sejujurnya itu tidak saya sengajai, Pak. Jujur, sejak itu pula lah saya terbebani. Sebab saya begitu merasa bersalah melihat sosok perempuan yang bukan mahram saya. Tetapi niat lamaran ini bukan semata-mata karena ingin menebus kesalahan itu, Pak. Tetapi memang saya sudah merasa mantap untuk berkeluarga. Semoga bapak dan keluarga berkenan. Tutur Abdullah dengan malu-malu sambil menundukkan wajahnya di hadapan ayah dan kakakku. Sesaat juga aku lihat kakakku Ummu Fudail tersipu malu mendengarnya. Ya udah, tidak jadi masalah buat bapak. Dan semoga Allah mengampuni kita semua atas apa yang tidak sengaja kita lakukan. Nah, adapun urusan ini, biarlah putriku yang menentukannya. Apakah ia bersedia menjadi istrimu atau tidak? Sebab dialah yang menjalani biduk rumah tangga nantinya bersamamu, bukan bapak atau siapapun. Setelah ayahku, lalu selanjutnya meminta pertimbangan kakakku Ummu Fudail. Nak, bagaimana denganmu sendiri? Apakah kau menerima pinangannya? Atau kau masih butuh waktu untuk menjawabnya? Tanya ayahku perlahan pada kakakku dengan tersipu malu. Kakakku Ummu Fudail pun menjawabnya. Bismillah. Dengan memohon keberkahan dari urusan ini, serta mengharap ridho dari Allah, insya Allah saya bersedia menjadi istri beliau. Semoga kelak beliau bisa menjadi imam yang baik bagi saya dan anak-anak saya kelak. Amin. Jawab kakakku dengan mantapnya. Ada keharuan meresapi relung hati kami yang sempat hadir pada saat itu. Masya Allah, begitu indahnya Islam ini. Alhamdulillah. Nah, Nak Rojak, antum sudah mendengarkan jawaban anakku. Sekarang berapa kemampuan Nak Rojak sendiri? Maksud saya, berapa dana yang Nak Rojak sanggupi sebagai uang nikah? Dan untuk urusan mahar, biarlah putriku yang menentukannya. Sebab mahar itu adalah hak dia. Jadi dia yang berhak menentukan apa yang ia inginkan sebagai mahar pernikahan kalian. Ujar ayahku melanjutkan pembicaraan sakral tersebut. Aku semakin terharu menyaksikan urusan itu. Masya Allah, Alhamdulillah Pak. Begini, kebetulan keinginan menikah ini adalah inisiatif saya sendiri. Orang tua saya pun baru kemarin saya kabari, dan mereka pun kaget dibuatnya. Bagi mereka sih sebenarnya tidak jadi soal, Pak. Namun dalam hal ini, dalam hal materi, mereka belum bisa memberi bantuan apapun pada saya. Jadinya saya memakai dana simpanan saya sendiri untuk itu. Dan dana yang saya miliki saat ini hanya 5.500.000, Pak. Tutur Abdul Rojak menimpali sambil malu-malu. Ayah dan kakakku pun tersipu malu sambil tersenyum mendengar penuturan ikhwah tersebut. Masya Allah. Bapak bangga padamu, Nak. Bapak bangga dengan keberanianmu. Semoga kau adalah pria terbaik yang dipilihkan Allah untuk putri Bapak. Bagi Bapak, dana itu sudah lebih dari cukup. Insya Allah kita gelar acara walimahnya dengan sederhana ya. Yang penting tidak menghilangkan kesakralannya. Jadi Bapak memutuskan, biarlah kau serahkan saja 200.000 sebagai uang nikahmu, Nak. Sisanya yang 5.300.000 simpanlah untuk kalian jadikan modal usaha nanti setelah menikah. Jawab ayahku dengan bijaknya. Masya Allah. Terima kasih Pak. Bertemu dan insya Allah menjadi bagian dari keluarga ini adalah anugerah buat saya. Insya Allah saya akan berusaha menjadi suami yang baik buat putri Bapak. Ujar ikhwah tersebut dengan tangis haru. Dan sesaat suasana hening hingga beberapa saat kemudian. Sekarang giliranmu putriku. Apa yang kau inginkan sebagai mahar pernikahan kalian? Kau berhak menentukannya sendiri. Karena ini arena hakmu.
ujar ayahku dengan semakin bijaknya. Syukran ayah. Sebagaimana ayah memberi kemudahan pada beliau untuk meringankan uang nikahnya, maka mahar yang saya minta dari beliau pun cukup sederhana. Semoga beliau menyanggupi dan ikhlas memberikannya pada saya. Jawab kakakku masih di balik hijab. Apa itu ukhti? Insya Allah anak akan berusaha dan ikhlas memberikannya. Jawab ikhwah itu langsung menanggapi pernyataan kakakku. Bismillah. Semoga antum tidak terbebani dan ikhlas atas permintaan anak ini. Insya Allah sebagai maharku nanti, anak meminta antum untuk menghafalkan Quran juz 30 sebagai mahar pernikahan kita. Syukran. Ujar kakakku menimpalinya dengan khidmat. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Insya Allah anak menyanggupinya ukhti. Syukran. Syukran atas kebesaran hati anti mempermudah urusan ini. Jawab Abdul Rozak dengan rasa haru. Dan suasana saat itu pun berubah menjadi suasana yang penuh keharuan. Dan aku semakin kagum dengan agamaku sendiri. Islam, rahmatan lil alamin. Pemirsa, demikianlah kisah yang dapat kututurkan malam hari ini. Alhamdulillah saat ini aku sudah punya 2 ponakan yang lucu-lucu dari kakakku tersayang. Sementara kakak iparku, Al-Ah Abdul Rozak, saat ini telah terangkat menjadi PNS dan mengajar di sebuah sekolah menengah umum. Keluarga mereka pun kusaksikan begitu bahagia. Semoga kebahagiaan itu akan selamanya menyertai rumah tangga mereka. Amin. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Spesial aku ucapkan terima kasih pada kakakku tersayang Ummu Fudail yang sudah ngebolehin aku mengisahkan tentang kehidupannya di program Nurani malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Ustadz Satrio Herlambang yang sudah berkenan membacakan kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.